Selamat siang, kali ini saya Eko Susilo, mahasiswa PJJ Akuntansi dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Yang di dosennya adalah Ibu Murdaningsi, SE MAK, Magister Akuntansi. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen risiko itu dalam suatu perusahaan atau corporate itu tentu akan ada berada di berbagai lini itu jalur. Eh, Bisa saja saya sebut dari strategi, analisis, policy, kontrol, proses, rules, dan sukses. Sukses itu dari evaluasi keputusan akhir. Yang strategi tentu kita dari awal adanya risiko-risiko dalam strategi tersebut, berbagai kemungkinan yang muncul. Kemudian dari analisis yang bersumber dari laporan keuangan yang sudah dibuat, bisa dari biaya atau expense, income, pendapatan, profit, keuntungan, laba neto, tax, pajak ya. Itu ada yang disebut dengan tax risk register. Ada hal tersendiri mengatur mengenai perpajakan. Mungkin ada hal terkait dengan adanya uh, penggelembungan persediaan, kemudian penurunan laba neto, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal tersebut, adanya perubahan tarif, kemudian ada perubahan mengenai ketentuan peredaran usaha, dan juga lapisan-lapisan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan juga PPN, yaitu perubahan tarif dari 10 menjadi 11% misalnya, kemudian perubahan risiko-risiko terhadap kepatuhan pelaporan, yaitu perubahan SPT, kemudian juga tata cara pelaporan yang dulunya manual, kemudian ada ESPT, dan kemudian pembayaran e-filing, dan reporting yang sekarang ini sudah tentu menggunakan teknologi yang sudah lebih maju daripada sebelumnya, lebih canggih, lebih tertata, dan juga adanya perubahan kebijakan-kebijakan plus size, yaitu kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan juga peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, baik dari tingkat kepatuhan dan juga pelaporan, dan juga hal-hal yang terkait dengan kebijakan internasional, yaitu pajak internasional, ada P3B misalnya. Kemudian dari sisi proses sudah pasti kita ketahui dari proses barang produksi, dari persediaan, pembelian barang jadi, kemudian tata cara pelaporan, reporting, pencatatan-pencatatan, baik waktu, sumber daya manusia, dan juga ada kebijakan-kebijakan bagaimana proses-proses itu menjadi lebih efisien. Jadi adanya perhitungan efisiensi biaya, cost efisiensi. Kemudian juga ada kebijakan yang tentunya berkaitan dengan lingkungan, misalnya pembuangan limbah, kemudian pengaturan-pengaturan perizinan dan sebagainya yang terkait dengan barang jadi bahan baku yang dibuat tersebut. Kemudian dalam langkah evaluasi tentunya kita akan tahu bahwa perusahaan tersebut memperoleh keuntungan sekian persen, kemudian kepada pemegang saham, dividen dan sebagainya. Tentunya ini diatur lebih khusus. Artinya evaluasi berdasarkan laporan keuangan yang ada dan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian pada langkah kontrol, yaitu ada audit internal maupun eksternal, di mana akan meneliti semua rangkaian proses, baik dari strategi, analisis, proses, kemudian rules, sukses, ada pengembangan usaha dan segala macam di pengendalian internal, apakah ada temuan-temuan yang terkait dengan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan sebagainya. Tentunya ini melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur dan sesuai standar-standar yang ada. Di mana kali ini saya akan menyajikan sebuah kasus manajemen risiko yang terjadi di Indonesia, yaitu di PT Maju Berjaya. Ini dengan judul artikel berawal dari masalah sepele berakhir menjadi bencana, yaitu kasus manajemen risiko di PT Maju Berjaya, di mana artikel tersebut ditulis oleh Ibu Yeni Kustiani dari PT Mitra Kalyana Sejahtera atau yang biasa disebut dengan MKS, di mana sumber datanya saya peroleh dari buku kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia seri pertama yang diterbitkan oleh PT Cipta Raya Mekar Sahitya dengan nomor ISBN 978-623-94273-06 dengan distributor adalah Irmapa. Sumber saya download di tanggal 1 Juli 2023.
di mana saya adalah anggota IRMAPA. Latar belakangnya atau overview bahwa perusahaan PT Madu Berjaya tidak menerapkan sistem pencatatan yang baik dalam hal persediaan, yang menyebabkan adanya temuan internal dan eksternal audit, yang menyebabkan adanya perbedaan dalam perhitungan persediaan, dan adanya juga perilaku pegawai yang memiliki etika tidak baik, yaitu mengelabui pemegang saham dan direktur, presiden direktur. Bahwa hal tersebut didasarkan pada anggapan hal catatan gudang merupakan hal kecil yang diabaikan. Jadi berasal dari masalah yang sepele, dianggap sepele, yaitu dari gudang. Informasi perusahaan merupakan suatu perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang produksi, suku cadang, peralatan elektronik, dan alat rumah tangga yang berdiri sejak tahun 1985. Perusahaan ini merupakan salah satu pemasok utama dari sebuah perusahaan elektronik terkemuka di Asia, yaitu PT Elektronik Kualitas Unggul atau yang disebut EKU, di mana pada tahun 2010 berdasarkan informasi yang diperoleh, PT EKU merupakan perusahaan elektronik terbaik selama 10 tahun terakhir yang menguasai pangsa pasar elektronik nasional sebesar 35%. Wilayah distribusinya saat ini berada di Pulau Jawa dan Sumatera. PT EKU juga memiliki misi untuk memperluas wilayah distribusi serta meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Jadi tidak hanya di Indonesia. Bahwa berdasarkan hal yang diketahui pada tahun 2015 adanya temuan yang menyebabkan jurnal penyesuaian pada persediaan barang menjadi tidak benar, yang menyebabkan jurnal penyesuaian pada persediaan menjadi tidak tepat, sehingga adanya temuan yang menyebabkan kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, jadi transaksi yang tidak sebenarnya, yaitu akan menyebabkan jadi laporan laba rugi, neraca dan sebagainya yang akan berakibat pada perpajakan nantinya. Persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi tidak sesuai, sehingga neraca ternyata tidak benar. Hal tersebut berawal dari sebuah keluarnya barang dari gudang yang dianggap sepele pada waktu itu karena ada tingkat mengelabui pimpinan. Hal kecil, namun dalam hal soal usaha berkaitan dengan suku cadang elektronik dan peralatan rumah tangga, pencatatan satuan barang menjadi hal penting untuk dilakukan pencatatan yang bermula dari gudang yang merupakan suatu tempat penyimpanan barang produksi dan distribusi barang yang akan dijual maupun yang masih tersimpan. Sebagai informasi, pada tahun 2015 adanya audit internal dengan temuan bahwa jurnal penyesuaian yang perlu pada akun persediaan baik untuk bahan baku, mentah, barang setengah jadi, dana persediaan barang jadi, di mana disebut ada kelemahan kontrol pencatatan barang dari gudang dalam proses stock of name. Penyebabnya ada dua, yaitu dari sumber daya manusia dan juga dari data. Sumber daya manusianya dari internal ya, bahwa adanya perintah dari divisi akuntansi dan keuangan perusahaan untuk mengelabui presiden direktur dan pemegang saham. Ini menjadi penyebab utama karena hal tersebut menjadikan keputusan tidak benar pada akhirnya dan juga penyajian data tidak benar. Kemudian ada juga internal auditor, di mana jumlah sumber dayanya terdiri dari 2 orang saja, yaitu kepala internal audit dengan pengalaman kerja 3 tahun dan 1 orang staf fresh graduate. Rencana tahunan internal audit masih belum mencakup operasional gudang. Jadi fokusnya pada waktu itu audit atas transaksi pembayaran, kemudian penerimaan uang, jadi di arus kas ya, kemudian operasional pabrik dan quality control serta penjualan. Jadi masih di dalam tahap produksi, kemudian adanya quality control serta penjualan. Nah, ini belum ke operasional gudang. Kalau kita simpulkan bahwa penyebabnya menjadi dua, yaitu berdasarkan data adanya risk register yang sejak tahun 2012 itu tidak diupdate, jadi masih sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Mungkin perkembangan ISO mengenai manajemen risiko di tahun 2018 tidak disesuaikan lagi. Peristiwanya kan di tahun 2015 dan 2016. Kemudian perilaku, risk owner tidak memiliki kepedulian atas risiko dan tujuan dari risk owner hanya untuk kepentingan pemegang saham saja, bukan untuk perusahaan. Jadi istilahnya mungkin menyenangkan pemegang saham. Kalau misalnya laporan keuangan dikelabui dengan hasil yang bagus, tanpa perlu adanya pengecekan bahwa sebenarnya ada sesuatu masalah dari jumlah barang produksi, itu tidak dilaporkan dengan baik. Kemudian dari hal tersebut identifikasi masalahnya terjadi pada proses penerimaan barang yang ditangani oleh 1 orang, sehingga penerimaan barang memakan waktu 3 jam dengan seharusnya standar waktunya ada 1 jam.
akibat gudang yang over capacity, terdapat stok barang setengah jadi yang tersimpan di area luar gudang. Terdapat pengeluaran barang yang menggunakan dokumen manual dan tidak tercatat dalam sistem. Terdapat selisih kurang stok, yaitu hampir 50% stok yang ada dalam catatan tidak ditemukan fisiknya. Hal ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan temuan eksternal audit pada tahun 2015, yaitu yang hanya sebesar 10%. Cara deteksinya sebenarnya cukup mudah, yaitu dilakukan audit atas operasional gudang dengan perhitungan stok secara keseluruhan oleh tim auditor operasional dan tim IT untuk tahun 2016, 15 dan sebelumnya. Itu cara deteksinya. Kemudian cara pencegahan. Sebenarnya cara pencegahannya juga cukup ini ya. Secara teoritis mungkin kajian secara standar itu ada menerapkan budaya risiko baik dari seluruh pegawai, dari level pimpinan yang tertinggi, middle, kemudian sampai dengan yang terbawah, dari gudang, dari kemudian operasional, manajerial, dan sampai pimpinan tinggi. Kemudian adanya pencatatan dengan risk register yang sudah diupdate sesuai dengan standar yang ada, dan pemahaman mengenai risk owner bahwa manajemen risiko pada semua lini itu di strategi, yaitu adanya pengubahan metode pencatatan di gudang, kemudian pada tahapan operasional di SDM ya, IT dan metode yang terintegrasi. Pada tahap laporan itu adanya evaluasi atas risikonya, kemudian di tahap pengendalian adanya audit berkala. Kalau kita kutip dari standar risiko dari ISO 3100 di 2018 itu ada yang disebut dengan adanya penetapan konteks, kemudian ada assessment risiko atau penilaian risiko yang terdiri dari langkah identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian evaluasi risiko. Kemudian dari hasil tersebut kemudian adanya namanya perlakuan risiko. Tentunya siapa yang terlibat dalam stakeholder, yaitu adanya komunikasi dan konsultasi di antara berbagai pihak tersebut dari tahap identifikasi, analisis, dan sampai evaluasi, dan juga pemantauan dan review. Jadi dipantau, diawasi, dan direview setelah adanya risiko-risiko yang sudah ditetapkan. Sebenarnya dari solusi tersebut apa ya yang perlu dibahas, yaitu adanya persediaan itu ada perpetual dan periodik. Secara rumus kalau di perpetual itu ada harga pokok penjualan itu sama dengan BI ditambah P dikurangi dengan EI, yaitu BI persediaan awal, kemudian P pembelian untuk periode tersebut, dan EI persediaan akhir. Jadi adanya persediaan awal kemudian ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir itu adalah menjadi harga pokok penjualan. Rumusan secara akuntansinya sebagai berikut di jurnalnya, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian, kemudian adanya tersedia barang untuk dijual, dan persediaan barang akhir dikurangi dengan tersebut, jadilah harga pokok penjualan. Kalau sistem periodik dan perpetual itu perbedaannya apa? Sistem periodik itu akan mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik, dihitung jumlah satu persatu. Kemudian sementara sistem perpetual akan mencatat persediaan stok barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Itu yang membedakan. Sehingga akan dipilih metode mana yang akan digunakan atau akan dilakukan perubahan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen risiko pada saya memilih kasus PT Maju Berjaya terkait dengan laporan keuangan persediaannya pada bagian analisis kalau kita lihat bisnisnya. Yang dapat saya sampaikan sehingga dapat mempengaruhi perubahan neraca. Terima kasih. Selamat siang.